Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam program Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Royan Naimi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, teman lama juga yang cukup lama berkecimpung dalam dunia politik. Nah, sebelumnya sebagai anggota DPR RI Perwakilan Kalimantan Selatan, dan kali ini juga terpilih kembali menjadi anggota DPR Perwakilan Kalimantan Selatan. Lah hadir di studio kita Bapak Dr. M. Rifki Nijami Karsayuda. Assalamualaikum Bang Rifki. Waalaikumsalam. Apa kabar? Selamat sore Bang, kabar baik. Lama benar kita tidak berjuang. Makasih Bang Royan. Masih alhamdulillah. Makasih. Pertama-tama kami mau mengucapkan selamat dulu untuk Bang Rifki. Makasih. Karena menjadi salah satu anggota DPR RI yang terpilih dari Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Dari partai yang berbeda. Iya. Nah ini bagaimana dinamika Pileg 2024 Bang Rifki? Ini langsung aja nih kita ya. Langsung aja karena Bang Rifki ini kita sering ngobrol dan ngobrolnya tuh mengalir. Ya. Makanya kali ini saya juga mintanya mudah-mudahan bisa mengalir aja. Bang Ryan, saya terima kasih diundang ke Bipos. Saya terakhir ke Bipos itu tahun 2016 kan ya. Dulu pada saat terakhir ke sini saya dikasih kolom tuh sama Bang Royan dan teman-teman. Iya, ada kolom khusus. Ada kolom setiap minggu namanya Coretan Ketatanegaraan. Ya, betul. Rifki Nijami Karsayuda. Sampai pada akhirnya ada masalah. Saya kena musibah dituduh punya ijazah S2 palsu di ULM. Dan satu nih saya pengen kasih tahu sebelum kita jawab pertanyaan Bang Royan. Yang ngasih inisial MRK terhadap nama saya itu Bipos. Iya. Dan ternyata inisial itu sejak 2016 sampai sekarang melekat pada diri saya. Yang sekarang sangat melekat sebagai sebuah inisial sebagai seorang tokoh politik. Bang Royan, sebagaimana diketahui ini pileg kedua bagi saya. Saya 2016 mundur dari ULM, tidak lagi menjadi dosen, tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil. Lalu 2018 bergabung dengan PDI Perjuangan. Lalu menjadi caleg dari PDI Perjuangan, lolos ke Senayan dari Dapil Kalimantan Selatan 1. 2023 bulan Agustus saya mundur dari PDI Perjuangan. Dan kemudian sempat beberapa bulan saya tidak berpartai. Saya menyebut waktu itu saya sedang duda politik. Duda politik. Ternyata nggak tahan juga jadi duda, pengen nikah lagi. Jadi di bulan Oktober resminya saya bergabung dengan Partai Nasdem setelah diminta langsung oleh Ketua Umum Bang Surya Paloh untuk ikut serta mensukseskan dan menghadirkan kursi DPR RI dari Partai Nasdem yang kebetulan 2 kali pemilu 2014-2019 Partai Nasdem belum berkesempatan untuk mengirimkan wakilnya ke Senayan. Alhamdulillah tugasnya udah kita laksanakan. Saya kembali dapat kursi, suara tertinggi di partai, dan kalau tidak ada aral melintang kita tinggal tunggu SK dan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Apa yang membedakan 2019 dan 2024? Bagi saya yang membedakannya adalah bahwa sekarang banyak sekali pendatang baru yang keren-keren. Tuh, anak-anak muda yang keren-keren. Dulu saya dilantik 1 Oktober 2019 paling muda. Saat itu usia berapa? 36. 36. Sekarang mungkin ada yang jauh lebih muda dari saya. Keren-keren. Anak-anak mudanya keren-keren, kompetitif, hebat, berani gitu. Dan ternyata mereka sukses. Itu kalau kita lihat sekarang hasilnya mereka sukses gitu. Dan itu menurut saya adalah gambaran betapa Kalimantan Selatan punya stok kepemimpinan yang banyak ke depan, dan itu bagus. Oke. Nah, terpilih menjadi anggota DPR dari 2 partai yang berbeda. Apa yang perbedaannya Anda rasakan? Saya nggak ada merasakan sesuatu yang luar biasa ya. Tidak ada juga merasakan perbedaan yang luar biasa. Satu, Bang Royan kan tahu saya ini backgroundnya aktivis akademisi. Saya itu terbiasa berteman tanpa membedakan latar belakang orang, profesi, strata sosial. Saya tuh berteman sama siapa aja. Betul. Dan saya tidak mau merubah diri saya dulu jadi apa, sekarang jadi apa gitu. Dan itu menjadi modal penting bagi saya ketika saya menjadi politisi. Bahkan ketika saya misalnya punya partai A, lalu pindah ke partai B gitu ya. Biasanya kan orang ketika partai A dia membatasi pergaulan hanya di circle partai A. Circle partainya aja, rata-rata ya. Ya, begitu pindah ke partai B, circle baru nih, bikin lagi circle partai B gitu. Saya enggak. Saya itu yang teman-teman lama di partai tetap saya temenin, teman-teman baru ya saya rangkul, yang di luar itu juga alhamdulillah membantu. Jadi kemenangan saya 2 kali ini betul-betul kemenangan rakyat Kalsel. Saya didukung oleh
orang per orang yang mungkin tidak terlalu banyak melihat partainya. Ya kalau saya boleh lihatkan data statistik, PDI Perjuangan lu nggak pernah dapat kursi. 2019 dia dapat kursi. Kebetulan saya tidak di PDI Perjuangan nggak dapat kursi lagi. Nah, Partai Nasdem juga demikian. Dulu belum pernah dapat kursi, sekarang dapat kursi. Itu artinya apa? Selain kerja-kerja partai, struktur partai, caleg-caleg partai, para pendukung partai, juga ada dukungan yang luar biasa dari eksternal partai yang memberikan kepercayaannya kepada kami, sehingga kemudian kami bisa mempersembahkan kursi di Senayan. Sehingga kalau Bang Royan tanya, apa yang paling membedakan pindah partai? Enggak Bang, enggak ada beda. Nggak ada beda ya? Sama aja. Orang yang saya temui juga itu-itu aja. Ya ada yang nerima kita, banyak juga yang nggak mau sama kita. Semua kita senyumin aja. Di politik itu yang penting salam, senyum, sapa. Udah itu aja. Salam, senyum, sapa. Tapi ada yang unik juga nih pencalonan Bang Rifki ini untuk menuju Senayan kali ini. Iya. Pada saat keluar daftar calon sementara, Ya. itu belum ada nama Bang Rifki. Ya betul. Tapi begitu dicetak, Muncul. dan sehingga sampai akhirnya terpilih. Betul. Itu dinamikanya seperti apa sih sebenarnya? Saya itu waktu di PDI Perjuangan, satu-satunya anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang tidak mengembalikan formulir pencalonan kembali. Jadi ada 128 anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI, 127-nya nyalon lagi kan. Pasti mau nyalon lah, siapa yang nggak pengen 2-3 periode di Senayan. Saya satu-satunya enggak. Karena sudah pengen pindah partai? Belum. Tapi saya pengen mundur. Apa yang mundur? Mundurnya pada saat itu yang saya pikirkan adalah saya tuh nggak ikut pileg, saya akan mempersiapkan diri ikut pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Karena saya udah kasih statement kan, kira-kira setahun setengah yang lalu bahwa kemungkinan besar saya ikut kontestasi pemilihan gubernur Kalsel. Nah, saya pikir begini Bang, kalau saya ikut pileg, udah capek, energi terkuras, belum tentu saya dudukin itu kursi, saya ikut pilgub lagi. Saya 2 kali kerja. Sehingga saya bilang dengan partai, ya udahlah saya enggak lah. Kasih kesempatan yang lain aja untuk jadi caleg dari Dapil Kalsel 1 PDI Perjuangan. Begitu saya pergi umroh sama ibu dan istri saya istikharah ini. Kok semakin kuat waktu itu keinginan saya, mungkin kayaknya saya harus mundur dulu dari PDI. Akhirnya saya mundur. Tanggal 23 Agustus 2023. Di Mekah saya mundur. Diumumkan? Saya umumkan. Kemudian begitu pulang, secara resmi saya menghadap sekjen, saya kasihkan surat pengunduran diri. Nah, setelah itu saya tetap komit nih untuk tidak berpikir mau ke sana, mau ke sini dan seterusnya itu. Cuman ada momentum Pilpres sebetulnya yang menjadi pemantik kenapa saya ke Nasdem. Ini mungkin orang banyak nggak tahu. Saya ini juniornya Anies Rashid Baswedan pada saat menjadi aktivis HMI di Jogja. Teman saya ini nyalon presiden. Dia bilang, bantu aku lah Dinda. Masalah menang kalah nomor 10. Tapi kan dalam sejarah hidup kamu, belum tentu kamu akan mengalami lagi teman dekatmu nyalon presiden. Coba kamu posisikan diri kamu jadi aku katanya. Kamu calon presiden, kamu punya teman seperti kamu ini yang punya kemampuan membantu, mengendorse dan seterusnya. Kamu nggak mau nolong, gimana sakitnya hatiku ini katanya. Itu secara langsung disampaikan oleh Pak Anies? Iya Mas Anies. Saya dekat sama beliau. Ya, saya pikir, oke lah gitu. Karena saya bantu Mas Anies, lalu muncullah persinggungan dengan Nasdem kan. Walaupun sebetulnya saya dengan Pak Surya ini sudah ketemu beberapa kali. Waktu saya jadi anggota DPR, fraksi PDI udah ketemu. Belum ada pembicaraan pindah partai ya, sebagai beliau ketua umum partai politik, saya sebagai anggota DPR RI ya, saya menghormati beliau sebagai senior politik dan seterusnya. Nah, begitu saya sudah jadi duda politik kan, siapapun boleh dong melamar, mendekati, kalau bahasa pesantren itu berkhitbah kan boleh gitu. Ini duda ya, bukan janda. Duda. Kita duda bos. Kita duda politik. Lalu akhirnya kira-kira gini lah, ya, udah dukung Anies, udah dukung Mas Anies, ya sekalian aja lah dukung partai pendukungnya gitu. Siapa tahu nanti Mas Anies jadi presiden waktu itu kan begitu ya. Nanti kan komposisi di DPR-nya
Suaranya kalau kecil kan sayang. Dibantulah biar kita bisa perolehannya juga naik gitu. Kebetulan di Kalsel belum pernah dapat. Awalnya belum terlalu ini juga gitu. Nah, sampai ada momentum Pak Surya ketemu dengan abang saya, Pak Haji Isam. Beliau ngobrol berdua, saya ditelepon sama Pak Haji Isam. Ki, kamu udah masuk Nasdem aja gitu. Nah, kalau udah Pak Haji Isam ini, saya agak sulit menolaknya. Itu. Karena hubungan Anda dengan hubungan saya dekat banget. Orang juga satu Kalsel tahu saya bisa begini karena Pak Haji Isam. Bang Royan pura-pura aja nanya juga. Ya, biar makin jelas. Sudah jelas, jelas. Susah kan, Bang? Susah. Karena juga ada rentetan tadi, cerita tadi yang sebetulnya nyambung aja. Cuman satu aja yang saya pikir, waduh energi saya terkuras nih. Karena tadi saya berpikir nggak mau ikut pileg kan. Dan kalau saya ikut pileg, ya saya juga harus mempertahankan pride saya dong. Saya kan incumbent. Iya, betul. Masa sih saya ikut asal-asalan ikut gitu. Ya, dan saya dapat amanah untuk menghadirkan kursi. Artinya saya harus berkolaborasi dengan unsur partai untuk memastikan Nasdem dapat satu kursi dari Dapil Kalsel 1 setidak-tidaknya di Senayan. Itu ceritanya, Bang. Sehingga kemudian saya masuk itu sekitar bulan Oktober, Bang. Udah DCT. Sudah DCT. 3 Oktober saya masuk tuh mungkin ya. Sudah DCS? Enggak, DCS udah. Ya, sudah. Saya nggak ada kan. Belum ada. Nggak ada di mana-mana. Udah. Itu bulan Agustus DCS. Nah saya mundur dari partai. September saya belum berpartai, Bang. Belum. Akhir September, Bang. Itu terjadi khitbah itu. Jadi sebetulnya kurang dari 1 minggu sebelum DCT. Saya bergabung dengan Partai Nasdem, dikasihlah di nomor urut 5. Iya. Saya udahlah bikin aja kampanye MRK nomor 5 pemenangnya kita. Ya namanya orang baru, masa mau betika ya kan. Nah ini sekalian lagi Bang Rifki untuk mengklirkan. Karena masuknya Bang Rifki akhirnya dengan amat sangat terpaksa mengeluarkan satu orang calon. Iya pasti dong. Pasti dong. Itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya dari pandangan Bang Rifki bagaimana itu? Ya saya udah bilang lah sama DPP partai. Ya dia bilang udahlah itu urusan kami ya urusan DPP partai saya nggak tahu. Walaupun Bang Anang Rosadi itu senior saya baik banget sama beliau. Bapak beliau itu juga senior almarhum bapak saya di Golkar. Saya juga nggak nyangka kenapa beliau yang dikeluarin. Ini kalau boleh jujur ya. Kalau saya boleh jujur ya, saya nggak nyangka kalau beliau yang dikeluarin. Dengan segala hormat saya harus katakan, ada calon yang lebih pantas mungkin dikeluarin. Tapi saya nggak tahu, itu partai. Makanya kalau Bang Anang menggugat partai, ya biar terjadi clearance, klarifikasi, silahkan aja. Mantap. Ini seperti sebuah drama sinetron. Ya. Alurnya itu naik turun. Iya, Bang. Akhirnya happy ending sebenarnya ini menurut saya. Mudah-mudahan, Bang. Mudah-mudahan. Kalau nggak menarik begitu kan Bang Royan nggak ngundang saya kan. Tribun Series ini. Tapi nunggu kalau datar aja kan. Nunggu waktunya beliau ini yang susah. Nunggu waktunya yang mencocokkan beliau. Baik Bang Rifki, ini ini sebenarnya pertanyaan klise aja nih Bang Rifki. Siap. Bang Rifki punya pengalaman sangat banyak lah di dunia pendidikan. Ya. Kemudian langsung terjun menjadi pelakunya di dunia politik. Betul. Setelah sebelumnya sempat mengajar juga di bidang politik ya, ilmu politik Hukum tata negara. Yang ada kaitannya pula dengan politik itu. Betul. Nah, apa yang Bang Rifki rasakan? Ini supaya orang-orang juga tahu bahwa ada kalanya teori itu tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, Bang Rifki sendiri setelah mengalami hal itu, ya, walaupun sudah berpengalaman ya, sudah berapa tahun ya, tapi ini akan kembali masuk lagi ke situ. Nah, apa yang akan Bang Rifki lakukan, rasakan, kemudian contohkanlah. Bang Rifki ini salah satu tokoh muda Kalsel yang mungkin banyak sekali followernya sangat banyak di sosial media, dan tentu adalah sebagai role model juga gitu. Bagaimana bersikap sebagai seorang pemuda, sebagai tokoh di dunia politik seperti sekarang. Iya Bang Royan, saya tuh penganut aliran filsafat Pantaraism namanya.
Pantare itu seorang keluar dari Aristoteles ya. Tokoh filosofi Yunani yang sebetulnya maknanya kurang positif tuh Pantare itu. Itu tipologi orang yang mengalir bagai air. Ya. Itu saya tuh. Saya tuh sebetulnya orang yang tidak terlalu pandai merencanakan masa depan. Tidak terlalu pandai juga untuk mendesain diri saya tuh untuk jadi tahun depan jadi apa, 2 tahun lagi ngapain, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi apa, enggak. Saya sebetulnya bukan tipikal itu, karena Bang Royan tahu mungkin ya, sebagian teman-teman di KASA juga tahu, saya ini bukan berasal dari keluarga pejabat, bukan. Saya juga bukan berasal dari keluarga konglomerasi, bukan. Saya orang biasa aja. Saya orang kampung, orang Barabai, yang kebetulan karena nasib aja dan pergaulan mungkin membawa saya sampai pada titik ini. Di mana saya beruntungnya gitu. Sebagai orang yang mengalir bagai air tadi, Bang. Saya habis selesai kuliah mikirnya kerja kan. Ya. Dapatlah kerja di Unlam. Masih S1 waktu itu, tahun 2006. Ya. Penerimaan dosen S1 terakhir. Karena 2007 keluar Undang-Undang Guru dan Dosen harus S2. Ya. Seandainya saya itu lulus terlambat, lewat dari 2006, mungkin saya nggak akan jadi dosen. Karena saya nggak sanggup kuliah. Orang tua saya nggak mungkin nyekolahin saya sampai S2 dulu, baru kemudian saya bisa jadi dosen. Satu, saya beruntung. Yang kedua, saya jadi dosen di Fakultas Hukum. Waktu itu kan Fakultas Hukum itu S1 sampai sekarang. Itu prodinya cuma satu, ilmu hukum. Ilmu hukum doang. Nah, lalu oleh dekan waktu itu, Ibu Rosita Saifuddin, masih ada beliau ini. Kita ini dibagi-bagi. 6 orang yang lulus dibagi-bagi ke konsentrasi masing-masing. Ada pidana, perdata, hukum acara, tata negara. Saya dikasih tata negara. Iya. Udah gitu saya dijadikan asisten dosen untuk mengajar hukum kepartaian dan pemilu. Oke. Udah tuh, saya ngajar tuh selama 10-11 tahun sampai jadi dosen pengampu, baik di S1 maupun di S2. Dan saya pun ngambil master dan doktor waktu itu, concern di bidang hukum kepartaian dan pemilu. Tiba-tiba saya keluar dari Unlam, saya masuk partai politik, coba. Jadi sesuatu yang saya pelajari berpuluh-puluh tahun, berbelasan tahun, itu saya lakoni. Kan tidak banyak orang beruntung. Maaf ya, banyak akademisi, misalnya akademisi Fakultas Pertanian jadi politisi, ya agak beda nih gitu. Atau akademisi Fakultas Teknik gitu, jadi politisi beda. Kalau saya ini emang saya belajar itu gitu. Masuklah ke partai politik. Sejak awal saya sudah bilang dulu di kelas, saya paling ingat tuh, dan mahasiswa-mahasiswa saya sampai sekarang suka ngingetin saya. Institusi demokrasi yang paling tidak demokratis itu namanya partai politik. Tapi kita nggak bisa tanpa partai politik. Iya. Karena demokrasi konstitusional itu mensyaratkan adanya partai politik sebagai media antara rakyat dengan pemerintahan yang terbentuk. Jadi ada partai politik, kemudian partai politik ikut pemilu, baru terbentuk pemerintahan. Dan kata kunci dari demokrasi itu selalu adalah majority. Minority govern majority. Yang sedikit itu memerintah atau mengatur yang banyak gitu. Nah, apa perbedaannya? Terkejut nggak saya masuk partai politik? Enggak, Bang. Enggak terkejut saya. Karena ternyata teori saya yang dulu itu benar gitu. Ya, siapa tahu ternyata kan teori dengan praktik beda. Enggak, benar aja. Benar. Karena mungkin dulu saya menggunakan skeptisme ya sebagai seorang intelektual melihat partai politik. Tapi skeptisme yang objektif kan. Kenapa saya katakan partai politik itu berpotensi sangat tidak demokratis? Satu, partai politik itu bukan institusi publik. Partai politik itu institusi privat yang tugasnya melahirkan pejabat publik. Dia tuh nggak ada bedanya sama perusahaan milik si A, CV milik si B. Nggak ada bedanya partai politik, sama. Karena Bang Royan punya perusahaan misalnya, ya suka-suka Bang Royan lah. Mau rekrut karyawan dengan kualifikasi apa, gaji berapa, kalau nggak suka dipecat gitu. Ya, itulah yang terjadi juga di partai politik. Nah, sehingga sebagai kader partai politik, orang yang bergabung dengan partai politik, ya kita harus tahu tuh bahwa sifat dasar partai politik itu sebetulnya adalah badan hukum privat yang dia punya aturan sendiri, yang kita kalau begitu masuk ya kita tunduk pada aturan main yang ada di dalamnya. Karena itu
adaptasi itu yang sebetulnya agak berat. Karena waktu jadi akademisi kan kita berada di mimbar kebebasan intelektual, relatif walaupun PNS tuh nggak terlalu banyak diatur lah waktu jadi akademisi. Masuk partai politik, kita harus kemudian mendisiplinkan diri untuk masuk dalam tata kelola partai yang sangat privat sifatnya gitu. Ini dua zona yang berbeda. Jadi ada partai politik satu pihak, DPR yang lain. Jadi, begitu masuk ke DPR ini dua-duanya nih dua dunia yang harus kemudian saya ikutin dengan baik. Kalau di DPR itu lembaga publik, saya mewakili rakyat, saya bekerja dengan baik untuk mensuarakan aspirasi rakyat, mengatur anggaran negara, memproduksi undang-undang dengan baik, mengawasi pemerintah dengan efektif. Itu kayaknya saya nggak terlalu kesulitan. Nggak terlalu kesulitan. Ya. Kalau yang kedua ini. Kalau di yang kedua nggak terlalu kesulitan. Makanya mungkin ya bisa dilihat saya cukup punya perform yang cukup positif lah selama jadi anggota DPR RI. Karena tadi saya ngajar itu 11 tahun, Bang. Ya, saya ngajar hukum kepartaian dan pemilu ya, termasuk di dalamnya institusi ada DPR yang selalu saya ajarkan ke mahasiswa saya. Itu, Bang.